progres Inggris juga ya di tangan Southgate juga di kali ini lumayan bagus. Lumayan bagus. Tapi kalau misalnya ada bilang Southgate masterclass karena memasukkan Cole Palmer dan Watkins di menit 81 ya itu menurut gue hal biasa lah. Bukan faktor Southgate masterclass belum. Kalau dibilang Southgate reaktif, dia improvement iya. Tapi kalau untuk dibilang masterclass menurut gue masih belum lah kalau ada bahasa kayak gitu. Halo Tifosi, welcome to Pinball, konten yang membahas sepak bola khususnya Serie A. Sebentar, saya taruh ini dulu. Kita malam ini ada di spesial episode di Olympiastadion Berlin karena kita akan membahas mengenai gelaran sepak bola terbesar di Eropa yaitu Piala Eropa. Dan gua kali ini berbarengan dengan para fans Italia. Barisan sakit Bersakit-hati ini kita. Dengan Bung Wai dan juga Bung Bintang. Ciao. Ya ini karena Jerman udah nggak lolos jadi gue balik ke setelan pabrik ya ke Milan. Kenapa masih pakai jersey Itali nih? Ya gimana? Sudah tidak lolos lama. Ini bentuk kekecewaan sih. Tapi lu prediksi Spanyol kan? Iya, Lu berdua Spanyol kan? Ya, gue dari awal sebelum Euro ini kan gue prediksi gue dukung Itali, cuman gue jagoin Spanyol buat juara. Oke. Nah kalau gue beda dikit. Gue selalu dukung Itali dari dulu. Cuma waktu nonton Euro, begitu udah lihat satu persatu timnya, feeling gue paling kuat Spanyol dari awal. Oke. Kita bahas lebih dalam di episode kali ini ya. Jangan lupa teman-teman, kita ada link Saweria nih. Mungkin kalau teman-teman mau memberikan sedikit jerih payahnya ya untuk nambahi konsumsi kita nih agar ada cabenya lagi nggak ada cabenya. Jangan lupa di sini ada Saweria dan juga jangan lupa di subscribe supaya kami makin semangat untuk membuat konten mengenai sepak bola Serie A karena Serie A juga udah mau mulai nih. Yoi. Oke, membahas pertandingan semifinal kemarin antara ada Belanda lawan Inggris dan juga ada Spanyol lawan Prancis. Nah, yang main lebih dulu nih Spanyol sama Prancis. Di sini sih matchnya sebenarnya kayak gimana ya? Gue kayak ngelihat ini pemain-pemain bertalenta di kedua belah pihak, walaupun Spanyol selalu lumayan konsisten mainnya. Tapi Prancis nih kayak terkurung oleh sistem. Kalau gue lihat sih gitu ya mainnya. Jadi bahkan seorang Mbappe, Theo ya kita tahu semua lah talenta Prancis. Tapi dia tidak bermain lepas hingga akhirnya bisa kalah lawan Spanyol. Menurut lo gimana? Ya, untuk di Euro kali ini ya mungkin kalau gue bilang Prancis itu kalau dibilang banyak yang bilang Inggris itu bisa menang bisa lanjut terus karena hoki. Tapi menurut gue Prancis yang lebih hoki. Karena sebelum semifinal aja mereka hanya mencetak 1 gol dari pemainnya, dari open play, Mbappe dan selebihnya dari own goal dari lawan-lawannya. Dan kekurangannya Prancis di Euro kali ini menurut gue tidak ada gelandang kreator ya, seorang playmaker. Sampai di pertandingan awal itu Griezmann-nya dijadikan playmaker dan nggak efektif karena dia nggak ada sumbangsi sama sekali, 0 gol dan 0 assist. Karena di Prancis di gelaran kali ini ya gelandangnya gelandang pertarung semua. Udah gitu dia nggak punya box to box yang bisa mencari celah di lini kedua untuk nyetak gol seperti Paul Pogba. Jadi ya menurut gue Prancis kali ini tertolong keberuntungan. Kalau untuk dari segi permainan ketika kemarin itu kita juga dikagetkan ya dengan gol cepat dari Kolo Muani ya di menit ke-9 ya. Dan tapi setelah itu permainan Prancis sudah dikondusifin sama Spanyol. Dan Spanyol mungkin karena kaget di awal ya. Karena kan seperti melawan Georgia juga Spanyol juga kemasukan lebih awal. Tapi di sini Spanyol sekali lagi membuktikan mental juara mereka meskipun mayoritas pemain-pemain muda semuanya yang dicampur dengan pemain tua itu membuktikan sekali lagi bahwa melawan Prancis pun mereka bisa comeback sensasional. Bahkan hanya butuh 4 menit untuk meng-comeback tim sekelas Prancis seperti itu. Ya dan itu nggak lepas dari peran anak sekolahan ya. Lamine Yamal yang dimana di Jerman sebenarnya ada aturan kalau ada batasan jam kerja bagi pekerja di bawah umur. Oke. Iya. Jam 11 harus sudah masuk rumah tuh. Tapi di sini si Lamine Yamal masih bermain. Kalau menurut lu gimana nih Tang? Seorang Lamine Yamal yang ya memang kita tahu dia seorang bintang masa depan ya atau calon bintang masa depan yang memang udah
terlihat dari ketika dia masih dimandiin oleh Messi. Tapi lu ngeliat dia sebesar apa sih porsinya Lamine Yamal di Spanyol? Lamine Yamal jago, iya semua orang tahu. Cuma mungkin satu hal yang pengen gua sampaikan di sini, kekuatan dia nomor satu tuh bukan dari skillnya, bukan dari fisiknya, bukan dari kegesitan dia atau kecepatan dia, tapi faktor nomor satu yang membuat dia seterkenal ini dan sebagus ini di usianya yang masih sangat muda adalah kedewasaannya dalam menyerang. Jadi kalau kalian bandingkan pemain prodigy, pemain remaja yang luar biasa jago, kematangannya itu nggak ada yang menyaingi Lamine Yamal sampai saat ini lah ya. Jadi biasanya pemain muda itu kan skillnya udah ada ya, ketahuan lah, orang tahu Bakat dia jago. dari kecil udah Bakat dari kelihatan. kecil, kayak kalau di Indonesia mungkin kayak Egy dulu ya, waktu dia masih muda udah kelihatan jago banget. Tapi kalau Lamine Yamal usianya 16 tahun, cara mainnya udah kayak pemain matang. Dia tahu kapan harus ambil kesempatan dribbling, dia tahu kapan harus shooting, dia tahu kapan harus ngoper, dan pergerakannya luar biasa. Jadi ini yang mengejutkan tuh itu sih. Bukan dari skillnya tapi dari kedewasaan. Dari kematangannya dia di usia 16 tahun ya. Dan sebenarnya Prancis juga punya seorang prodigi yang ketika bermain di PSG juga bermain cukup matang sebenarnya, si Emery kan. Cuma juga ya. iya, tapi memang ya tadi gue setuju sama lu juga kan, memang Prancis ini tidak ada seorang kreator lah di lini tengah. Dan tapi gue lihat Prancis kan kemarin kita bertanya-tanya mengenai ini siapa nih strikernya yang bisa golin, dan waktu gue berusaha mendorong untuk Giroud kan, Giroud time, tapi ternyata ini sempat hadir di Colomwani yang bermain sebagai striker dan dia bisa ngegolin. Tapi lagi-lagi Euro kali ini bukan pentas buat seorang striker. Parah sih, parah Euro ini. Gimana kalau tanggapan dari lu? Bener banget Euro. Gue sejauh ini gue nonton bola ya, kayaknya ini salah satu kompetisi yang paling kurang asik buat ditonton. Mungkin setelah Piala Dunia 2010, maksudnya 2010 tuh ikonik banget lah ya, dari theme songnya, terus dari di Afrika segala macam. Tapi kalau secara kualitas permainan 2010 tuh juga banyak alotnya kan, banyak golnya sedikit dan katanya salah Jabulani. Kalau di sini kan nggak ada tuh bolanya kontroversial atau apa. Tapi emang timnya aja nih yang pada bapuk-bapuk banget. Bahkan own goal itu tetap menjadi top scorer kan sampai saat ini, dan gila own goalnya banyak banget. Terus kalau kayak yang tadi udah lu bahas juga, Prancis tuh hoki banget, dan bukan hanya Prancis yang sehoki itu kan, banyak tim-tim lain yang juga kok ini bisa sampai sini sih. Kayak gue nonton Inggris, ya Allah itu nggak ada indah-indahnya buat ditonton, bener-bener parah banget lah. Iya, tapi seenggaknya Inggris masih bisa golin dari beberapa pemain. Betul. Dari Isaka, Harry Kane, Oli Watkins yang terakhir semalam ya. Makanya gue bilang yang paling hoki itu maksud gue Prancis kan. Kalau gue bilang di antara Inggris, Prancis dan yang lain gue bilang Prancis. Betul. Tapi maksud gue adalah bahwa mayoritas tim itu bermainnya jelek banget. Bahkan gue bisa bilang satu-satunya tim yang paling yang menarik buat ditonton tuh Spanyol sampai sekarang. Gitu. Dan Jerman, sebelum Jerman dikalahkan Spanyol, sebenarnya dua tim ini memang ditambah mungkin yang ketiga menurut gue sih Belanda ya. Spanyol, Jerman, Belanda yang bisa lumayan masih bisa atraktif lah. Ya kalau Belanda mungkin menurut gue pas ketika dia kalah habis kalah lawan Austria, dia baru bisa mengeluarkan permainan ya, udah perkembangan itu udah mulai dilihatnya enak bermainnya ya kan. Dengan komposisi pemain gelandang juga kan dirubah ya kan, yang tadi ada Scott dan Firman lalu diganti oleh Xavi Simon yang bermain langsung dari awal. Ya memang perubahan taktik sepak bola modern ini membuat tim bermain sangat dalam sih gue bilang. Makanya itulah kenapa bola bunuh diri. Ya karena backnya deket banget sama kiper. Dan kayak Prancis itu bisa mempush itu bunuh diri karena ketika melihat lawan Prancis orang udah ngeri sama Mbappe, sama Dembele, dia mundur sedemikian dalam. Dan ya Mbappe flop banget sih di Euro ini kalau gue bilang. Dia nggak bisa gendong tim. Efek topeng kali. Efek topeng dia. Karena katanya keringatnya turun ke mata ya, dia ganggu penglihatan. Terus nggak bisa diginiin ya. Dia harusnya WhatsApp Osimhen dulu. Lu gimana nih satu musim pakai topeng kan? Satu musim pakai topeng masih bisa lihat loh. Oke, gitu menurut kami mengenai kekalahan Prancis dari Spanyol yang bermain cukup atraktif. Kita geser ke match satunya lagi nih yang tidak diduga-duga oleh siapapun ya, terutama oleh Koci nih. Karena dia sebagai orang Belanda ya. Belandanya kalah melawan England, jadinya ya di Ambon tidak ada konvoi besar-besaran ya kemarin.
Karena menurut lu gimana Wah ini Belanda yang gue lihat cukup berprogres dari match demi match dari babak penyisian sampai babak gugur dia terus improve tapi akhirnya bisa kalah sama hokinya England. Kalau gue bilang hoki sih, menurut lu gimana? Ya kalau dibilang hoki ya gue gimana ya? Iya, cuman nggak hoki banget ya karena yang tadi lu bilang Inggris pun juga melakukan hal yang sama dengan yang apa yang dilakukan Koeman di Belanda. Mereka melakukan improvement terbukti di pertandingan pertama dan kedua mereka memakai formasi 4-2-3-1 dengan duet gelandang Declan Rice dan Alexander Arnold. Belum ampuh di pertandingan ketiga dicoba Declan Rice di Gallagher, duetin Gallagher kurang work juga. Barulah di 16 besar dia mencoba pakai Kobbie Mainoo dari 16 besar sampai semifinal dan ada hasilnya. Apalagi di perempat final dan semifinal mereka melakukan pergantian formasi dari 4-2-3-1 menjadi 3-4-2-1 dan formasi 3-4-2-1 ini yang berhasil membawa mereka ke final juga di tahun 2020 ketika Euro. Jadi menurut gua progres Inggris juga ya di tangan Southgate juga di kali ini lumayan bagus. Tapi kalau misalnya ada bilang Southgate masterclass karena memasukkan Cole Palmer dan Watkins di menit 81 ya itu menurut gua hal biasa lah. Bukan faktor Southgate masterclass belum. Kalau dibilang Southgate reaktif, dia improvement iya, tapi kalau untuk dibilang masterclass menurut gua masih belum lah kalau ada bahasa kayak gitu. Masih kalah sama Pioli lah. Ya, tapi yang di pertandingan Belanda sama Inggris ini Belanda di awal-awal sudah bermain cukup bagus ya, mengejutkan ya dengan gol cepat dari Xavi Simons. Namun kembali lagi sama hal seperti Spanyol dan Prancis, Inggris bisa meng-comeback lagi-lagi dan ini adalah comeback keduanya Inggris setelah sebelumnya melawan Slovakia dia lakukan comeback juga. Dan dari segi permainan memang Inggris di semifinal ini gue ngelihat Inggris lebih fluid ya permainannya ya. Apalagi ketika di babak kedua setelah masuknya Cole Palmer di pertandingan apapun dari melawan Swiss, dari melawan Slovakia dan terakhir melawan Belanda, ketika masuk Cole Palmer, permainan Inggris itu lebih fluid, lebih bagus, lebih cair dan lebih agak lumayan enak ditonton lah ketimbang di fase grup yang kita lihatnya ini apaan sih tim bapuk banget Inggris. Nah, jadi ya seperti itu. Mungkin ya bisa ditolong hokinya ya karena 90+1 aja dapat momentum ya. Yang enggak juga. Gol juga kan sudah sempit juga. Iya. Enggak di luar apa ya? Di luar prediksi kita lah kok bola kayak gitu bisa masuk ya kan. Kalau menurut Tang, faktor yang paling berperan membuat Belanda kalah tuh apa sih? Menurut apakah gue pergantian Southgate-nya? hanya Watkins-nya aja sih. Watkins-nya. Hanya karena Watkins. Gue jujur nonton ini, gue terheran-heran sama seperti ketika menonton Prancis. Cuma lebih heran sedikit lagi lah daripada itu. Karena gue sumpah ya ngelihat si Southgate Ball itu astaga. Southgate Ball udah punya nama. Udah punya nama. Southgate Ball atau apa Iya, gitu. Southgate Ball Bener ya Southgate Ball ya. Itu tuh lo pemain dapat bola. Itu sering banget bolanya dioper ke belakang. Itu satu. Kedua, kalaupun ada pemain yang jago kayak Foden atau Saka dapat bola, mereka sering banget melakukan lari-lari diagonal. Iya, diagonal. Bahkan benar-benar 90 derajat di lapangan gitu. Lurus. Dan itu kayak mereka bawa bola banyak banget. Mungkin 10 meter di dribble tanpa arah yang jelas gitu. Hanya untuk nyari teman di sayap atau bahkan back pass lagi. Bahkan Harry Kane juga sering dapat bola, dia dribble dulu beberapa kali sebelum akhirnya ngepassing ke temennya. Gue heran banget kenapa Inggris harus main kayak gitu. Karena kita tahu lah talentanya melimpah banget. Squad paling mahal. Lu merem ngambil dari kotak undian juga satu-satu namanya masih bisa lebih jago dari tim lawan gitu. Ada Saka, ada Foden, ada Kane, kurang apa lagi kan? Ada Bellingham di tengah. Tapi sampai sekarang nggak kelihatan. Mereka kayak nggak bisa bermain sebagai sebuah tim dan bermain terlalu kaku sampai setiap pemain nggak punya ekspresivitas. Bahkan pemain kayak Foden gitu yang kita tahu kalau main di City dia dikasih kebebasan dan bisa ngapain aja. Di sini sama sekali nggak kelihatan. Begitu juga Bellingham yang sangat bersinar di Madrid di timnas. Ya dia ngegolin sih, ada juga momen-momen luar biasanya. Cuma kebangetan menurut gue pemain sekelas mereka sangat turun standarnya di bawah Southgate. Dan kalau di pertandingan ini gue justru seneng lihat Belanda gitu, kayak mereka punya pola bermain yang jelas dengan Weghorst di depan, mereka juga di tengah opsinya banyak, mereka tahu kapan harus menahan diri, kapan harus bermain cepat.
Sementara Inggris sangat mengecewakan. Dan gue sedih sih kenapa harus Inggris yang lolos ke final. Ya, jadi memang finalnya jadi kurang ini ya, kurang enak ditonton kalau misalnya karena kita kayak nebak-nebak Southgate mau ngapain di final. Tapi secara rating memang ini yang diharapin oleh Bandar. ya. Pasti yang diharapin sama banyak pecinta bola karena kan Spanyol, Inggris ya apalagi nih mereka kan 3 tim dengan tim unggulan lah ya dibanding Belanda. Mungkin kalau dari segi rating ya memang pantasnya Spanyol lawan Inggris, tapi kalau dilihat secara permainan overall ya harusnya ya Belanda. Cuman ya sorry itu sepak bola bukan tentang permainan cantik lu bisa masuk final lu juara, tapi ya faktor non teknis juga mendukung seperti hoki yang tadi bintang bilang ya. Karena gue ngeliat gambling banget sih dia masukin Watkins, maksudnya kayak dia waktu yang Euro terakhir itu kan dia udah nyiapin orang buat adu penalti, kayak misalnya wah gue udah hopeless nih, udah deh coba Watkins. Kalau Watkins udah main berapa kali sih di Euro ini? Udah pernah belum? Udah, sebelumnya udah nggak cetak gol di fase grup. Grup sekali doang. Iya. Meskipun statistik di musim ini di Aston Villa dia luar biasa lumayan banget gacor, kan. iya, 27 gol, 13 assist. Akhirnya Gila terbukti lah, di bagus banget. timnas ya. Ya mungkin kalau Kuman masukin Zirkzee di menit 60 mungkin beda cerita ya. Mungkin bisa beda, bener. Masih nih Zirkzee emang jadi ke Milan. Gimana ya? Ntar kita bahas di selanjutnya lah mengenai Liga Italia yang akan mulai sebentar lagi. Tapi mumpung kita tadi habis bahas sepak bola modern lagi kan, ya gue tuh pengen nambahin sedikit bahwa memang sepak bola modern sekarang kan mainnya efisien, main rapi, pasti nggak boleh salah, harus sesuai kemauan pelatih dan ekspresivitas pemain jadi berkurang, kreativitasnya juga jadi berkurang. Dulu sebenarnya waktu zamannya Ronaldo muda 2010 masih ada Nani, terus ada kayak masih banyak banget lah itu pemain-pemain yang skillful ya. Itu tuh Quaresma ya. Gue sebenarnya pas ngeliat agak kesel juga kayak ini orang ngapain sih gocek-gocek di pinggir nggak ngoper-ngoper gitu. Kecuali Brazil ya, Joga Bonito dulu benar-benar tetap menghasilkan meskipun dengan bermain cantik gitu. Nah tapi sekarang karena ini udah bergeser ke ekstrim yang satunya lagi nih, permainan yang sangat bersih dan rapi, itu kayak ngerasa steril banget. Iya, ini malah itu yang kita rindukan jadi. Malah jadi rindu itu. Padahal dulu juga mungkin kalau nonton kayak lebay banget sih harus gocek-gocek begini, tapi ada yang kurang sekarang gitu. Tambah satu lagi, adanya VAR. Itu bikin tapi VAR itu tidak berlaku di semifinal. Apa itu handball Spanyol aja. Tapi kan secara ini VAR juga setidaknya mengurangi esensi seni sepak bola, seni sepak bola lah. Kayak nginjek tangan pemain lawan. Ya, kayak ngeludahin rambut ya Rudy Fowler. Tangan Tuhan. Oke, berarti finalnya ini ini halo Pandit Derby apa kabar? Wes, alhamdulillah. Harus berdua malu. Halo Bang Wan. Nah, ada apa nih? Oh, itu ada. Jebakan. Lu dari mana? Dari itu ngurusin lu tadi gue nyiapin segala macam itinerary. Agent gua dia. Gua aja sih maksudnya. Jadinya finalnya Spanyol ya mau nggak mau ngelawan Inggris nih karena akan bertanding di Senin dini hari di stadion di Berlin ya. Kalau lu langsung deh ke lu deh. Gua tuh. Iya, karena tadi nggak mungkin kita ulang lagi nih. Iya, ini langsung finalnya deh bahas. Iya, sayangnya ini kan mainnya di Berlin ya. Padahal tahun 2006 Italia harusnya final juga di Berlin ya. Terakhir di Berlin dia menang, tapi ternyata kemarin waktu kalah Swiss itu di Berlin juga. Kalahnya. Nah, ini Spanyol lawan Inggris jelas kalau dari permainan sepanjang grup dan sampai semifinal kemarin ya Spanyol lebih menjanjikan lah ya kalau dari segi permainan dan walaupun Inggris secara materi tadi kan Bang Wai bilang, Bina juga bilang sebenarnya ya pemain mahal semua lah yang siapa yang nggak tahu nama-namanya gitu, Bukayo Saka segala macam. Sedangkan di Spanyol sendiri ada nama-nama yang sebenarnya ya mungkin kalau orang nggak benar-benar tahu bola itu nggak tahu dia. Mungkin kayak Fabian Ruiz pemain PSG. Mungkin banyak yang nggak tahu juga kan penonton Euro gitu. Tapi di sini Fabian Ruiz bermain sangat bagus, sangat nggak kelihatan lah sebenarnya waktu di Napoli kan kita tahu Fabian Ruiz seperti apa mainnya, terus di PSG ternyata dia lebih baik lagi gitu, bisa berkembang dan akhirnya masuk timnas Spanyol. Dan menurut gua kalau secara singkatnya aja ini harusnya nggak masalah lah buat De La Fuente untuk menjaga atau mengalahkan si Southgate itulah
secara strategi segala macam. De La Fuente walaupun gue juga sebenarnya baru tahu namanya di Euro kali ini, tapi ternyata secara permainan lebih bagus dibandingkan Spalletti, Southgate atau pelatih-pelatih lainnya ya. De La Fuente tuh terakhir ngelatih tuh di tim apa sih? Timnas Di Olimpiade. Junior. Enggak, belum pernah di klub ya? Apa Di klub pernah di Deportivo Alaves kalau nggak salah pernah. Ada di Deportivo Alaves. Jadi emang dia tim spesialis untuk timnas mungkin ya? Maksudnya timnas dari Ya, timnas berapa muda. gitu ya? Timnas muda dan akhirnya Ya, karena De La Fuente ini dia pernah juara Euro 19 di tahun 2015 dengan Spanyol. Ya, dan itu pemain-pemainnya ada Unai Simon, Rodri, dan Mikel Merino. Lalu cucur di Olimpiade. Oh itu di Euro U21 dia di tahun 2000. Cucurella lu main Ya. performa sama Lalu di Euro U21 tahun 2019 itu dia juara juga bersama Spanyol. Itu pemain-pemainnya seperti Cucurella, terus ada juga Unai Simon masih dibawa, lalu ada juga siapa itu pemainnya Dani Olmo, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Oyarzabal, Zubimendi, dan ditambah juga dia juga ngelatih Olimpiade yang jadi runner up 2020 kalau nggak salah Olimpiade ya. Yang Pedri ya, pemainnya Pedri. Ya, jadi ya menurut gua De La Fuente ini dengan pemain-pemain Spanyol sekarang sebenarnya tuh nggak asing kalau misalnya kita mereka tuh Dari De La babak Fuente umur ya udah De La bertemu Fuente dia. dan pemain yang sekarang Spanyol itu mereka udah nggak asing karena udah terbentuk chemistry, pemahaman taktik, pendalaman taktik, pendekatan taktik De La Fuente pemain itu udah dapet nih. Jadi kalau orang yang misalnya baru tahu De La Fuente mungkin ini pelatih apaan sih? Tapi kalau kita track back kita lihat di usia di tim junior Spanyol dia udah menghasilkan beberapa trofi. Jadi maksud gua ini juga jadi ambisi De La Fuente juga nih. Dia di U19 sudah bisa juara Euro, di U21 udah juara Euro, tinggal di senior. Iya, mirip-mirip Indra Safri lah ya. Nah, tapi Southgate juga ambisi juga nih. Southgate ambisinya double nih, bahwa timnasnya buat juara di mayor trofi lagi. Di Euro kayak belum pernah kan sama sekali, baru final dunia orang 1966 itu ya. Iya, Inggris di mayor belum pernah trophy di ya. Euro belum. Makanya dan ambisinya double nih. Jadi ya gue bilang ya double ambisi juga nih dari Spanyol sama Inggris kalau dari sisi pelatih ya. Iya. Dan sebagai info wasitnya Franco Ale Texier ya yang memimpin yang mengkartu merah STY ketika Indonesia melawan Guinea. Ternyata dia wasit terbaik Olimpiade kan? UEFA loh. Iya Olimpiade. kemarin playoff buat Olimpiade. Gitu. Oke, kita langsung ke tebak skor ya. Mungkin sedikit komennya kira-kira berjalannya kayak gimana nih finalnya. Ya gue sih walaupun gue nggak dukung Spanyol atau Inggris ya, tapi gue lebih menjagokan Spanyol untuk menjadi juara kali ini. Karena ya dari segi permainan walaupun Inggris sudah membaik ya, tapi di sini pembedanya tuh Spanyol memiliki kartu joker nih kalau gue bilang nih, gue ibaratnya kartu joker. Sedangkan Inggris hanya memiliki kartu as sama joker kan tingkatannya ya. Jadi kalau menurut gue Spanyol punya kartu joker di Dani Olmo. Karena ya dia 3 gol 3 assist. Nah di Inggris dia hanya punya kartu as. Kartu as Inggris tuh biasanya Cole Palmer, Ivan Toney dan Oli Watkins. Kenapa gue bilang kartu as? Mereka ini dimasukkan ketika di kondisi-kondisi di atas menit 70. Ketika permainan buntu. Tetapi mereka nggak bisa di satu pertandingan mereka nggak bisa langsung berkontribusi. Hanya melakukan kontribusinya di pertandingan tertentu. Misal Palmer kayak semalam baru mencetakkan assist. Oli Watkins baru mencetak gol semalam juga. Dan Ivan Toney mencetakkan assist ketika Inggris menghadapi Slovakia. Nah, sedangkan di Spanyol itu ada kartu joker yang gue bilang tadi, Dani Olmo. Di setiap pertandingannya dia selalu melakukan kontribusi entah itu gol ataupun assist pemainnya di situ. Sedangkan Spanyol juga masih memiliki kartu as, nama-nama seperti Oyarzabal yang udah 1 assist, Mikel Merino yang kemarin menjadi penentu kemenangan Spanyol melawan Jerman. Itu mereka kartu as buat Spanyol juga. Jadi menurut gue Spanyol di sini bisa mengalahkan Inggris di 2x45 2-0. Spesifik ya. Datang. Gue gue juga setuju si Olmo tuh luar biasa banget. Tiap kali main ada aja yang dia lakukan. Dan dengan tanpa Olmo pun Spanyol juga udah bagus banget kan. Maksudnya kalau menurut gue ya trio penyerangannya itu aja udah bagus banget lah. Meskipun Alvaro Morata emang agak kurang di sini. Dan kemungkinan nggak main juga ya. Iya, cuma saran gue sih buat Spanyol mendingan gak usah datang kalau WO aja. Biar kenapa tuh? Soalnya kayaknya Inggris nih kayak udah dijagoin Iya, banget. mulai ada info A1 ya dari ini.
Ya mungkin dari 888 apa gitu. Inggris kayaknya lebih gimana ya, kayak kasusnya kemarin kan ada kasus Bellingham sama pemain Turki Demiral ya kan. Nah, Demiral langsung dihukum tapi Bellinghamnya tahun depan baru bisa dihukumnya. Itu lucu sih. Mungkin itu Iya, itu salah satu yang bikin gue geleng-geleng kepala juga. Cuma setelah gue pelajari lebih lanjut, gesturnya beda kan. Kalau Demiral ada gestur mengarah ke politik, kalau si Bellingham kan emang kurang pantas aja kan. Jadi memang ketingkatannya pasti lebih berat Demiral karena sepak bola harus dipisahkan dari politik kan. Cuma lucunya itu sih kayak konsekuensinya kayak dibuat-buat aja gitu. Lu silahkan pilih dalam 1 tahun ke depan lu mau ngambil di pertandingan mana, buset. Bisa milih. Udah kayak apaan tahu, kayak gue baru dengar kan, dan itu aneh banget, anehnya di situ. Nah, soal road privilege gitu ya. iya, seolah-olah Starboy, Golden Boy segala macem lah. Nah, tapi kalau di pertandingan ini gue tetap yakin banget Spanyol ya. Spanyol karena satu mereka tim yang paling bagus sejauh ini di Euro. Mereka paling atraktif mainnya, paling menghasilkan, dan kalau secara personal juga gue suka banget sama Rodri di tengah. Terus trio attacking mereka juga luar biasa kayak tadi udah gue bilang. Cucurella di belakang juga itu kontribusinya luar biasa. Dan gue sangat akan kecewa kalau Inggris bisa menang karena menurut gue sangat tidak pantas ya Inggris menang. Untuk masuk ke final aja udah nggak pantas menurut gue. Jadi semoga jangan sampai Inggris menang. Skornya sama lah 2-1 buat Spanyol. Jadi kosong tadi. 2-0 ya? Gue 2-1. Iya. Gua ini sebenarnya Inggris tuh ya beberapa pertandingan terakhir spesialis golin di menit akhir gitu ya. Nah, cuman di sini gue juga tetap menjaga orang Spanyol. Inggris tetap golin di menit akhir cuma 3-1. Jadi udah 3-0 90 plus 5. Oh, dikendorin sama Spanyol, padahal dikendorin. 3-1. Tetap golin di menit terakhir. Kalau gua sih kalau pemain Inggris mengikuti instruksi Southgate sih parah sih. Maksud gua kalau pemainnya membelot dengan bermain kreativitasnya mungkin itu bisa memberikan impact yang beda sih. Tapi gua ngeri nih asli final dari Inggris bisa sampai sini juga. Gua malah aduh amit-amit ya, tapi kayaknya Inggris menang 0-1 nih. Waduh. Kalau dari favor ya kita lihat tren-trennya memang bisa jadi Inggris yang dimenangkan itu. Dimenangkan ya, bukan menang ya menurut gua. Dimenangkan ya. Karena nggak jauh beda juga sih Inggris dari Euro 2020 sama yang 2024 dari lawannya dari babak knockout ya, dari babak gugur ya. Maksudnya terkesan tim unggulannya cuma 1 doang nih. Itu juga Belanda bukan unggulan sebenarnya kan. Di 2020 kalau nggak salah dia tim besarnya cuma Jerman, itu di 16 besar. Setelah itu dia menang lawan Ukraina, lalu di semifinal lawan Denmark. Nah, dan di sini mungkin cuma dibalik aja nih, ya kan. Lalu dia ketemu Slovakia, lalu ketemu Swiss, lalu terakhirnya ketemu Belanda. Belanda itu juga bukan tim unggulan juga kan di Euro kali ini. Jadi menurut gua jalurnya lebih mulus aja di 2024 dan juga banyak pertolongannya dari ya hoki juga. Kalau hokinya juga walaupun masih hoki Perancis ya. Tapi sih gua ngarepnya Inggris nggak juara lah. Jangan football coming home lah. England going home aja lah. England going home. Ya sebenarnya ya gue juga bukan murni haters Inggris ya. Cuman kalau kita lihat dari permainannya, menurut gue Inggris tuh layak terhenti ketika lawan Swiss udah harusnya terhenti di situ menurut gue. Dan ya lawan Belanda ya hoki juga menurut gue sih. Ya mungkin UEFA menjanjikannya tuh ketika dia tuan rumah kan, tapi ternyata ya adu penalti kan nggak bisa diatur ya. Jadi sekarang nih. Tapi si Inggris itu iya benar-benar parah banget sih ya. Cuma mungkin uniknya nih, ini pertama kalinya gue ngerasain feeling kayak gini ketika nonton kompetisi nasional ya. Kalau biasanya kita punya tim-tim unggulan, misalnya Prancis, Portugal, Jerman, Inggris. Kalau Piala Dunia, Brazil, Argentina. Dan biasanya mereka memenuhi ekspektasi kita lah. Di sini tuh pertama kalinya gue ngerasa ketika nonton tim unggulannya udah ditentuin lah di awal. Di atas kertas Inggris nomor 1 paling mahal, terus segala macam bla bla bla, Portugal, Jerman, Spanyol, Prancis ya kan. Tapi seiring kita nonton, kita makin bisa lihat siapa yang paling bagus gitu. Dari setelah putaran kedua di fase grup aja, kita udah tahu, wah ini sih yang bagus ini gitu. Jadi benar-benar meruntuhkan spekulasi di awal siapa tim unggulannya. Kayak menurut gua di putaran kedua itu gua udah yakin banget Spanyol sama Belanda yang paling oke di antara yang lain. Terus tiba-tiba kayak Portugal mandeknya minta ampun.
Prancis juga nggak bisa ngapa-ngapain, Inggris juga parah. Italia apalagi. Italia udah gue udah nggak pengen nonton pertandingan ketiga fase grup, gue udah gue malas banget nih nonton. Kayak gitu sih. Nah ini di momen kali ini nih ada hal yang sangat menarik yang mungkin nggak kejadian dalam, bisa jadi 10 tahun ke depan juga nggak bakal kejadian nih. Bareng gitu. Final di hari yang sama, beda benua, setelah Euro, beda jam aja. Terus akan ada final juga Copa America, kita akan bahas sedikit di finalnya aja karena ya ribut-ributnya kemarin udah dibahas ya nanti di IG-nya Pinsport ya. Argentina melawan Kolombia, nih Kartel. dua tim antara perebutan lahan ini ya. Aduh ngeri. Kolombia yang sebenarnya di edisi Copa America lalu ini mereka ketemu di semifinal dan Argentina menang adu penalti apa ya kalau nggak salah. Menang tipis lah pokoknya lawan Kolombia. Penalti kayaknya deh. Dan kemarin ya mengalahkan tim yang memang tidak selayaknya akan menang lawan Argentina ya, lawan Kanada doang. Kalau lu lihat nih sebagai orang yang paling Latin nih Tang. Lu dulu nih mulai nih final Copa America Argentina lawan Kolombia. Lu ngeliatnya bakal gimana? Gue ngelihatnya Kolombia keren sih bisa menang lawan Uruguay. Dan di pertandingan melawan Uruguay itu banyak banget bola kena tiang. Jadi kalau kalian lihat pertandingannya, dan nggak tahu ya mungkin karena main di Amerika Serikat kayak mereka punya konfigurasi lapangan yang berbeda dan juga mungkin bahan-bahan tiangnya beda apa segala macam. Tapi pas bolanya kena tiang itu getarnya beda. Nggak kayak tiang di Eropa, kayak ini perasaan gawangnya kopong banget gitu. Terus gue sampai mikir jangan-jangan bolanya nggak masuk-masuk karena tiangnya beda gitu. Gue sampai gitu. Dan ya mereka ada faktor sedikit beruntungnya juga sih melawan Uruguay, meskipun di akhir babak Uruguay begitu asik nyerang, Kolombia benar-benar counter attack dan banyak banget kesempatan depan gawang yang sayangnya nggak bisa dikonversi menjadi gol. Nah kalau melawan Argentina, gue melihat perjalanan Argentina dari awal ini sebenarnya konsisten bagus dan ada faktor Messi di situ yang berbeda dengan Ronaldo. Kontribusi Messi masih jelas terlihat di lapangan dan juga kayaknya teman-temannya lebih seneng sama Messi ketimbang teman-teman Ronaldo di timnasnya. Gue nggak tahu kenapa tapi kayak mereka rela banting tulang buat Messi gitu. Dan ya sangat pantas lah Argentina bisa sampai ke final. Dan gue rasa melihat Kolombia yang kemarin melawan Uruguay juga sebenarnya nggak menang dengan cara meyakinkan. Kayaknya Argentina bisa menang dengan cukup nyaman lah. Mungkin 2-0. Kalau lu sebagai Inter dan Serie A lumayan banyak di Copa America ya dibanding Euro yang nggak ada pemain Serie A-nya. Di final nggak ada pemain Serie A. Di final ini ada beberapa pemain ya, karena ada Lautaro Martinez, Lucas Martinez Cuarta, Paredes, Nicolas Gonzalez. Iya, kalau di Kolombia juga ada Yerimina ada nggak sih? Yerimina masih ada. Ada 2 atau 3 orang Kolombia juga. Nah, tapi kalau di sini tetap menurut gue ya Argentina lebih unggul karena Kolombia tidak membawa Cuadrado. Gak ada Cuadrado. Ya kemarin cedera sih emang. Tapi kayaknya kalau kemarin di musim kemarin si Cuadrado tuh tampak sehat-sehat aja atau banyak main di Inter, kayaknya tetap dipanggil karena memang dia di international friendly match atau di qualification dia sering dibawa Cuadrado. Masih bisa diandalkan lah Cuadrado di Kolombia kayaknya. Tapi di sini gue melihat ini BTW kan saat ini si Lautaro Martinez jadi top skor sementara dengan 4 gol ya. Jadi tapi dia kebanyakan masuk sebagai pemain pengganti uniknya nih. Kalau nggak salah cuma 2 kali dia sebagai starter lah ya. Pertandingan terakhir starter 2 gol. Di fase grup. Yang fase grup pertandingan ketiga kan kalau nggak salah ya. Nah cuma itu utamanya si Julian Alvarez dan Messi dan Di Maria lah satu lagi biasa di tridentenya gitu. Jadi ya menurut gua harusnya sih ini si Lautaro Martinez dimainin dari menit awal ya menurut gua sih. Tapi sayangnya ketika di menit awal kadang-kadang dia nggak agak melempem justru. Jadi memang mungkin diinstruksiin oleh siapa pelatihnya Scaloni itu dia tuh kayak kartu as ketika pemain udah pada letih gitu baru dia masukin kan dia juga lumayan energik lah ya Lautaro Martinez, apalagi didukung oleh lini tengah yang ya cukup aman lah ya, ada Paredes, ada si De Paul, Enzo, jadi memang McAllister juga. Iya McAllister, jadi kayak lini tengah Argentina tuh
energi terus punya physical juga dan ada kreativitas juga, jadi udah lengkap banget sih menurut gue Argentina ini. Nah tapi di sisi Kolombianya ternyata Kolombia ini tidak terkalahkan sebanyak 28 pertandingan dan James Rodriguez lagi rise bur lagi nih Kayak Innova deh. Innova aja. Nah ini juga mungkin bisa jadi ya pertandingan yang bagi Kolombia itu ya bukan nothing tulus sih, maksudnya ya lu tidak diunggulkan jadi lu tidak lebih punya beban dibandingkan Argentina gitu. Iya. Secara materi juga sebenarnya banyak yang bermain di Eropa ya kayak James Rodriguez sudah nggak di Arab ya kalau nggak salah. Iya, atau Ya Luis Diaz Sama Davinson Sanchez. Jefferson Lerma. Iya, jadi memang ya kalau menurut gua mungkin ada agak sedikit alot dan memberikan perlawanan Kolombia tapi tetap Argentina. Kalau langsung skor aja gua 2-1 atau 3-1 sih menurut gua sama. 3-1 Argentina ya. Oh, gua nambahin dikit dulu sebelum ke Bang Wai. Jadi kalau gue lihat dan setelah dari beberapa pertandingan Argentina gitu ya, kekuatan mereka terbesar itu sebenarnya ada di transisi permainan. Jadi ketika bolanya hilang, mereka lagi nyerang, bolanya hilang, mereka tuh balik ke posisinya cepet banget dan kompak sebagai sebuah kesatuan gitu. Dan praktis menyisakan Messi yang diperbolehkan buat jalan doang gitu ya. Nah, gua rasa Kolombia dari cara main mereka melawan Uruguay kemarin yang banyak mengandalkan serangan-serangan cepat, itu mungkin akan kesulitan dan akan jadi alot kayak kata lu tadi. Karena ketika Argentina kehilangan, mereka pasti lari gitu. Dan gua rasa Kolombia akan lebih sulit lagi untuk menggunakan cara yang biasa mereka lakukan melawan Argentina. Kalau lu skornya jagoan lu kalah nih Uruguay nih. Kalau di Copa America kan. Kalah sama tim yang bermain di periode kali ini lagi memain gila-gilaan, lagi sensasional banget ya Kolombia ya. Mencetak 12 gol baru hanya kebobolan 2 gol. Dan James Rodriguez performanya lagi rebound juga, udah mencetakkan 6 assist. Jadi artinya setengah golnya Kolombia assist dari James Rodriguez baik dari open play ataupun dari bola mati. Dan ini juga yang menurut gue harus gua garis bawain buat pemain-pemain Argentina ya. Scaloni harus bisa mengantisipasi bola-bola set piece dari James Rodriguez ini, entah dari corner kick ataupun pelanggaran. Jadi meminimalisir pelanggaran di daerah sendiri. Itu sih menurut gua, karena gol melawan Uruguay kemarin juga berawal dari James Rodriguez, dari crossing Rodriguez lalu disundul oleh Jefferson Lerma, dan itu sih menurut gua. Tapi juga di sini Kolombia juga produktif juga, bukannya produktif sih, maksudnya produktif, tapi maksudnya dari beberapa pemain bisa mencetak gol kayak Luis Diaz, Daniel Munoz, John Cordoba, itu dia udah mencetak 2 gol masing-masing, berangkat dari asisnya James Rodriguez. Jadi menurut gua kalau misalnya Kolombia mau menang pun masih bisa ada harapan, asalkan di dalam 2x45 dia harus bisa segera mengalahkan Argentina. Karena kalau udah lewat dari 2x45 dan plus 2x15 itu udah gue pasti Argentina, karena kalau ada adu penalti udahlah itu pasti Argentina. Iya, apalagi Emi Martinez. Di Martinez itu memang dia penalti spesialis banget. Jadi di sini gue prediksi Argentina Kolombia 1-1 extra time, lalu adu penalti Argentina yang menang. Nah, ini yang kalau yang nonton dari Euro terus extra time lagi, ini nggak tidur ini nggak kerja besoknya. Malah hari Senin kan ini. Kan Euro jam 2 ya, mulai jam 2 sampai jam 4 kalau extra time. Terus nanti 3 jam lagi mulai jam 7 nih final Copa 2 jam. Kalau misalnya extra time sampai jam setengah 10. Dan final Euro jangan lupa nonton live commentary di mana? Di Kalau menurut gue sih ya ini gue cuma berharap keselamatan bagi pemain Kolombia ya. Karena maksudnya bermain di USA di partai sepenting ini. Di atas kertas Argentina bakal diunggulkan banget, dan mudah-mudahan kayak pemain Kolombia tidak terjadi apa-apa ya seperti Piala Dunia tahun 94. Argentina ini menang 2-0. Itu di Amerika juga ya, benar ya. Amerika juga. Bahaya ini. Iya, kalau dari gue 2-0 gitu. Ini bagaimana menurut teman-teman tifosi dari bahasan tadi Euro dan juga kemudian ke final Copa America double final? Silakan komen kalian dukung siapa, jagokan siapa antara Spanyol, Inggris maupun Argentina dan Kolombia. Thank you tifosi yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa di subscribe dan juga dinyalain loncengnya biar kalian bisa terbangun untuk sahur. Untuk nggak ketinggalan episode berikutnya. Jangan lupa juga follow ya Instagram dan TikTok di @pinsport.com yang berita-beritanya makin heboh, makin keren banget beritanya. Gila lu sampai Astori meninggal dibahas sama dia. Gila, keren banget. Keren banget.
Oke, gue Bara terus juga bersama teman-teman Tifosi Pinsport di sini. Kami pamit dulu, undur diri. See you on another episode. Bye bye. Ciao.